Shalom, selamat sore semua. Shalom. Mari lapang segelapnya, lampunya supaya terang. Oke, nyalakan supaya enak kalau terang. Pak Gembala, terima kasih. Sejak kemarin Sabtu sampai tadi pagi, sekarang dapat kesempatan untuk boleh jadi berkat di antara saudara semuanya. Yang ikuti via online, siapkan juga kalau nanti untuk perjamuan. Perjamuan dulu, siapkan apa yang sudah bisa siapkan dulu. Mau tes dulu suaranya. Tolong ditulis email operator saya, yang Facebook, Instagram, Zoom, gimana suaranya? Jelas? Puji Tuhan, saya datang, kami datang, ada istri saya di situ, anak-anak saya dari Semarang, dari Malang, dari Semarang ada 2 grup gitu. Ya, semua nanti ya sudah. Malang, yuk makin Malang toh. Baik, siap belajar? Loh, kasihan ya, Siap. Oh ya, nanti saudara akan di gereja MDC ini di multimedianya sudah ada aplikasi Sabda, ya, terjemah banyak sekali. Tepuk tangan Bapak Amos Eko yang satu pagi, ya. Baik. Saya memberi pertanyaan dulu kepada saudara. Kita merindukan Tuhan nggak dalam hidup ini? Nah, betul Pak Gembala dan sangat. Betul? Hari ini kita mau buktikan. Ternyata Papa di surga jauh lebih merindukan kita untuk ketemu Dia. Gak akan saya pelan-pelan. Semua kita pasti sangat merindukan Tuhan. Tapi ternyata Papa di surga jauh lebih merindukan kita. Amin. Tapi faktanya masih banyak murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga yang tidak atau belum mengerti konsep ini. Apa akibatnya kalau kita tidak pernah bisa mengerti fakta ini? Bahwa Tuhan jauh lebih merindukan kita daripada kita merindukan Dia. Coba renungkan. Kalau ini akan saudara ketahui hari ini, termasuk di rumah bisa jawab, dampak apa yang terjadi di hidup kita. Kalau kita tahu ternyata Papa di surga jauh lebih merindukan untuk ketemu kita daripada kita merindukan Dia. Cepetan jawab, dampak apa yang terjadi di hidup kita? Uangnya tidak jawab. Apa yang terjadi di hidup kita kalau kita mengerti konsep ini? Ternyata Papa di surga jauh lebih merindukan untuk ketemu kita daripada kita ketemu Dia. 3 orang jawab, cepetan. Karena kami mau balik ke Surabaya sebentar, kita mau ke Malang, ke Semarang. Apa? 3 orang jawab, apa akibatnya? Apa dampaknya? Kalau kita mengetahui ternyata Dia lebih jauh merindukan ketemu kita daripada kita merindukan ketemu Papa. Ayo. 1. Jangan takut salah. Apa? Damai sejahtera. Enteng tenan, Rai. Lebih dari itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bang Dalam. Mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan. Ayo yang lain. Coba. Kita akan mengalami damai sejahtera. Betul. Mengalami kemenangan. Betul. Apalagi? Apa? Sukacita. Nurut dong. Kecil. Mengalami terobosan-terobosan. Apalagi? Apa? Mujizat. Keselamatan sudah dari awal. Pasti kalau keselamatan. Saudara, dampak yang paling besar hari demi hari, kalau saudara mengenal bahwa Tuhan yang jauh lebih merindukan ketemu kita daripada kita ketemu Dia, makin hari kita akan makin menyerupai Yesus.
Kok bisa? Saya tanya. Ada yang pernah jatuh cinta? Ya. Langsung sampai. Bahaya kalau manusia nggak pernah jatuh cinta. Bahaya. Dia akan jadi monster. Betul? Robot. Orang yang sedang jatuh cinta pasti ada 3 hal yang terjadi. Nomor 1, menuruti apa yang dikatakan, diperintahkan dan dicintai. Betul tidak? Betul? Bisa atau enggak sih? Ya itu anak-anak muda yang pernah pacaran. Semua kita pernah pacaran bukan? Saya jauh berkecuali sampai kamu gak pernah pacaran. Jadi ngerti. Ayo waktu sedang jatuh cinta dan pacaran, lebih nurut ke mamanya atau ke pacarnya? Ayo jawaban. Ayo jangan pura-pura yang muda-muda. Nah, maka itu yang sedang jatuh cinta itu pasti pernah ngomong gini. Aku beritahu kamu ya, tapi saya kasih tahu mamaku. Betul atau tidak? Itu aja. Maka itu dampak kalau saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan jauh lebih rindu ketemu kita daripada kita ketemu Dia. Ketaatan ini kelihatan. Nomor 2. Oke, taat ya. Pernah dengar cerita ada orang jatuh cinta, gaji tiap bulan digendong, setelah dapat cukup ditinggal. Saya tanya, pernah sering seperti itu? Goblok. Momen. Maka itu menyanyi almarhum Komblo kan pernah nyanyi. Orang yang sedang jatuh cinta, saking gobloknya, kayak kucing dikira coklat. Perhatikan lagu itu. Wes hati kamu. Jadi orang yang sedang jatuh cinta, merasa disayangi, merasa dicintai, itu nurut. Saya tanya tapi jangan tersinggung. Jawab dalam hati. Ya sekarang nurut gak dengan Tuhan? Pasti ada jawab kadang-kadang. Oke ya apa? Sampai oke ya. Nomor 2, kalau kita mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan jauh lebih rindu bertemu kita, mengasihi kita daripada kita mengasihi Dia. Orang yang sedang jatuh cinta itu bisa ketularan nggak karakternya? Bisa. Ayo jawab, bisa ketularan nggak karakternya? Bisa. Nah, ini pertanyaan penting. Siapa yang ketularan siapa dan siapa yang nulari siapa? Yang lebih mencintai atau yang kurang mencintai? Ini penting, saudara. Ngerti nggak pertanyaan saya? Jadi, siapa ketularan semua? Yang lebih mencintai. Nah, siapa yang lebih mencintai kita? Tuhan. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Itu bukti yang pertama. Roma 5 menulis sebelum kita mengenal Dia, bahkan ketika kita masih hidup dalam kejahatan, Dia lebih dulu mengasihi kita. Bisa? Ya. Roma 5 itu saya tanya, kita saja. Ini fakta. Jadi kalau kita sadar dicintai Tuhan, disayangi Bapa begitu luar biasa. Hal kedua, kita akan apa? Ketularan. Awas kamu ngomong ketularan aku. Setuju? Yang ketiga, kalau kita sadar ternyata Tuhan lebih menyayangi kita, lebih merindukan ketemu kita daripada kita ketemu Dia. Ini dampak yang luar biasa. Orang yang sedang jatuh cinta berani mati untuk dicintai. Berani. Wajar. Laut berani. Maaf ya kalau saya beri contoh ini, tapi jangan dipikir terlalu banyak. Puji Tuhan,
berapa tahun terakhir saudara, waktu di Indonesia masih begitu banyak terjadi orang bom bunuh diri masih kayak setan. Masih. Serem nggak kalau lihat mereka? Serem. Semua kita pasti mikir, ada orang segoblok. Terus ingat yang di Katedral Surabaya, sampai suami istri ajak anaknya, lu kok mikirnya kayak begitu? Oke, lepas daripada itu, tapi inilah fakta. Orang yang sedang dicintai atau mencintai berani mati. Betul? Ini pertanyaan kita. Maka itu konsep ini sangat luar biasa. Kalau kita sadar bahwa bukan cuma kita yang sangat merindukan dia, tapi dia lebih merindukan. Kita lihat, kita tahu ayat itu Yohanes 3:16. Betul? Karena begitu besar kasihnya kepada kita, sampai dia mau berikan yang terbaik supaya kita diselamatkan. Roma 5. Coba ayat berapa? Coba cari ayat 6 atau ayat 7. Ada yang katakan bahwa waktu dia mengampuni kita, waktu Tuhan menyelamatkan kita, kondisi kita itu gak baik. Belum yang tampil di layar panggung. Coba carikan, tolong baca ayat berapa? Ayat 6 atau 7. Lupa nih, ada masalah? Oke. Terus turun lagi. Terus ayat 6 coba. Nah ini loh. Kita masih lemah. Karena waktu kita masih apa? Lemah. Masih lemah. Nanti kita lihat terjemahan lain. Kristus telah mati untuk kita siapa? Orang-orang durhaka. Baca nih, bajingan. Lo betul nggak? Ada masalah? Lo betul nggak? Orang-orang durhaka itu kan bajingan. Amin. Lo itu tidak. Justru waktu kita dalam kondisi lemah, kita masih jadi penjahat orang-orang durhaka. Kristus telah mati pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ayat ini. Sebab ketika kita masih lemah, pada saat yang tepat Kristus mati untuk orang durhaka sama. BS-nya coba naik. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Tuhan. Padahal baca, kita ini orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, TSI-nya, S itu terjemahan sederhana Indonesia. BIS itu terjemahan bahasa Indonesia saya. Sebelum apa? Diselamatkan. Sebelum manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Tapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, seperti itulah Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi dia. Bagi yang baru pertama kali tahu firman ini, supaya semua saudara sadar, terbukti nggak bahwa dia lebih dulu sayang kita, dia sangat merindukan kita daripada kita merindukan dia. Ini kebenaran yang dahsyat. Maaf, saudara pernah jengkel nggak pada orang yang kurang ajar? Misalnya, sorry. Nah, kenapa sih kita katakan orang itu kurang ajar? Pasti bilang nggak tahu diri. Betul? Ya. Kenapa kita bisa berkata orang nggak tahu diri? Maaf, pernah ditolong,
Toto nyokot, ngerti istri itu? Pernah kita tolong, tahu-tahu bisa balik, nggak ngakui itu orang kurang ajar. Maaf, pernah nggak kita kurang ajar pada dia? Ayo ngaku. Saya ngaku pernah. Manusia lo betul tidak. Kenapa kita bisa kurang ajar pada dia? Karena lupa bahwa dia jauh lebih mencintai kita daripada kita mencintai, menyayangi Tuhan. Ingat konsep. Dampak kekurangan ajaran yang lain. Orang Kristen murid Yesus yang lupa akan konsep ini atau tidak pernah tahu konsep ini, bahwa ini satu ayat aja sudah buat kita dalam kondisi yang bajingan, jahat, selalu memusuhi Tuhan, dicintai. Ayo, manusia wajar nggak kalau mengasihi orang yang baik, yang suka memberi, yang suka nolong? Wajar nggak? Semua orang bisa kalau begitu. Tapi ingat Roma 5 ini, nah, ingat Roma 5 ini. Dalam kondisi kita masih hancur, masih bajingan, masih kotor, dia mengasihi. Dampak yang berikut, kalau orang Kristen itu lupa akan konsep ini, catat, dia pasti medit. Betul? Dia pasti pelit. Pasti. Karena dia merasa dosaku dikit kok. Untuk apa? Aku balas sesuatu. Ini loh yang mengerikan. Masih ingat kisah Lukas 7 yang suatu sore Tuhan Yesus diundang makan oleh Simon orang Farisi. Ayo kita buka Lukas 7 ayat mulai ayat 36. Ini bukti. Jadi kalau saudara ketemu orang Kristen medit, ada duitnya, langsung kalau bisa nasihati mereka betapa besarnya kasih Tuhan. Lukas 7 mulai ayat 36. Judulnya apa? Lihat di Alkitab saudara. Di sini nggak ada judulnya. Apa judulnya sebentar? Di Alkitab. Ayat bocor itu susah. Seorang perempuan yang menuangi ini. Oke. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Karena belajar ya dari hidup Tuhan. Apapun yang Yesus buat, apapun yang dia kerjakan, dia selalu pikir dampaknya ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus datang ke rumah Simon itu bukan karena dapat makan gratis. Bukan. Surga memberitahu dia ada orang butuh kamu. Terima undangan. Luar biasa. Ayat 37. Ayo cepat. Di kota itu. Nah, ini yang menyebabkan Tuhan Yesus mau diundang makan, bukan untuk dapat makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Terkenal apa cepetan? Sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah botol buli-buli kuala porselen berisi minyak wangi. Karena di zaman itu perempuan model begini boleh masuk gak ketemu di rumah orang Farisi? Tidak. Sekarang ibu lepaskan di bawah saja jalan keluar supaya tetap dengar firman. Saudara dengar, perempuan ini pasti
tidak boleh masuk. Kalau berani masuk pasti dilempar. Lalu saya membayangkan begini, bisa nggak dia mundar mandir dulu di depan rumah orang Farisi? Masuk enggak? Masuk enggak? Dia bergumul. Karena kita akan mau melihat siapa sih perempuan ini sampai segitunya pengen ketemu Tuhan Yesus, walaupun dia tahu ini bahaya. Saya baca terus ayat 38. Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dengan kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini perlu perjuangan dan pengorbanan sangat untuk masuk itu. Nah, ini kita harus tanya siapa orang ini. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dasar Farisi, ia berkata dalam hatinya. Nah, ini ya, hamba-hamba Tuhan yang ikut belajar sekarang, kalau membacakan firman untuk jemaat, intonasi itu penting. Dari kisah. Nah, saya akan baca dengan intonasi begini. Jika ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang macam apakah perempuan yang menjamannya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dalam nama Yesus, saya mau katakan, semua orang yang menyebut diri orang beragama pasti ada dua ciri. Satu munafik dan dua suka menghakimi orang. Betul sama. Catat. Semua orang yang menyebut dirinya beragama, maka itu roh agama itu roh setan. Selalu bersikap munafik dan suka menghakimi orang. Mau orang agama apa saja. Saya berkata betul langsung. Lihatkan itu mereka yang beragama. Jijik Tuhan melihat, sombong sekali. Maka itu jangan bangga kalau orang menyebut saudara beragama Kristen. Saya nggak suka. Saya lebih suka menggunakan istilah Kisah Rasul 28 pasal itu. Yang percaya Yesus disebut murid, bukan orang Kristen. Maaf loh. Jangan saudara merasa kadrun cuma ada di mereka. Di gereja itu banyak kadrun. Berani amin. Ini orang-orang begini, kadrun-kadrun Kristen itu sokohan, bertobat, suka mencibir, suka menghakimi, lupa kalau dirinya juga bajingan. Ini model Farisi. Jujur ya saya tanya, jangan tersinggung. Kalau ada pelacur masuk ikut kebaktian, kalau saudara percaya, jawab ya. Hampir semua anggota gereja itu melihat dari atas. Betul lah Musa. Ada yang jawab, lo tahu kamu pelacur? Aneh. Maaf saya berkata dari bawah ketahuan. Maaf. Ternyata orang gereja pun suka menghakimi. Pernah kejadian di Amerika, itu viral di sosial media berapa waktu yang lalu. Ada seorang pendeta, gerejanya jumlahnya ribuan. Ya, suatu hari dia berkata kepada majelisnya, minggu depan aku akan nyamar jadi pengemis. Maksudmu? Ya untuk tes jemaat. Nah hari itu enggak tahu ini gembala ini keren, dapat pakaian dinas pengemis dan terus dia rambutnya enggak tahu diapain. Dia duduk di pintu masuk gereja sambil minta. Sedikit yang memperhatikan. Nah ketika ibadah sudah mulai,
Dia masuk ke gereja dengan pakaian dinas pengemis, duduk di paling depan. Wow, mendengar suara seperti tawon ngomong di gereja. Artinya apa? Ayo, artinya apa? Suara kayak tawon ini. Ngomel. Ngapain? Adik, mau kemana kamu? Dengan ngomel. Kenapa? Wah, pengemis ini sudah pokoknya berlagak seperti jemaat. Masuk. Saudara, ketika pujian selesai dan waktu khotbah, jemaat kaget. Pengemis ini naik mimbar khotbah. Baru jemaat tahu. Dan khotbahnya luar biasa. Ternyata saudara tidak melakukan Matius 20. Masih ingat Matius 20? Ada 7 kelompok orang yang disebut saudara Yesus yang paling ingat. Masih ingat gak? Itu penghakiman terakhir. Maka itu gereja akan dihakimi bukan dengan pertanyaan berapa banyak kolektamu, persembahanmu, perpuluhanmu, berapa jam kamu doa sehari. Dia akan tanya kepada kami para pendeta, betapa hebat pelayananmu, berapa kali kamu khotbah. Maka itu ketika para kambing, para domba mendengar, kapan kami melihat guru, melihat Tuhan lapar, melihat Tuhan sakit, melihat Tuhan di penjara, melihat Tuhan haus, semuanya masih kan kayak itu saya tanya ini. Mereka semua protes, kapan? Lalu Yesus menjawab. Coba lihat Lukas Matius 25 ayat 40. Makanya kita keluar dulu dari Lukas ini. Ini loh saudara, jangan jadi orang beragama. Matius 25 ayat 40. Ya, ayo Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku, saya potong aja ya. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk 46. Ngeri. Dan mereka ini mereka ini orang Kristen bukan? Iya. Hati-hati, ini penghakiman terakhir. Dan Kristen pelit yang tidak memperhatikan 7 kelompok saudara yang Tuhan Yesus. Mereka ini, baca terus, masuk ke tempat siksaan yang kekal. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Mana itu? Neraka. Ini Kristen, termasuk pendeta kaya yang pelit, termasuk di sini. Catatan. Tetapi orang benar ke dalam hidupnya kekal. TSI-nya berbagi. Itu saudara. TSI. Orang-orang itu masuk ke tempat penghukuman selama-lamanya. Tetapi orang-orang benar akan masuk ke tempat kehidupan. Jangan main-main. Sebentar. Itu Pak Polisi, bukan? Oh, kok ini? Saya dengarin. Tidak berzina, tidak merampok, tidak dendam,
Kenapa? Kamus. Tapi pelit pasti masuk neraka. Mudah-mudahan gak ada yang ngomel. Misal aku kesini, kenapa kamu bicara? Awas. Jadi jangan jadi orang beragama. Apa tadi ciri orang beragama? Soal satu, munafik. Dua, suka menghati. Jadilah murid Yesus. Setuju? Lukas 7. Nah, Tuhan Yesus diomongin dalam hati. Rumah orang. Dengar atau tidak? Enggak. Dengar ngomong dalam hati. Nah, waktu saya ngajar sekolah minggu, ada satu kisah yang lucu anaknya. Saya menerangkan ini. Jadi, jangan suka ngerasain Tuhan. Kita ngomong dalam hati, dia itu ngerti. Ya, pidana. Tiba-tiba ada seorang anak begitu. Saya senang kalau ketemu anak kecil. Oh, jadi Tuhan tahu nggak ketika saya mau bentuk? Saya dalam hati, anak mikirnya kok jauh. Jawaban tahu. Terus saya tanya, kenapa kamu tanya begini? Seringkali saya juga tak bisa nangkep tuh. Terus teman saya marah. Namanya anak kecil. Lucu juga. Jadi ngomong dalam hati Tuhan tahu. Lihat ayat berapa? 39 saja. Atau 37 pola. 39 Lukas 6. Ini setelah ngomong dalam hati itu Simon tadi. Betul nggak? Coba 38. Lukas 7. Lukas 7. Puisi multimedia nih kalau paham bisa. Lukas 7. 39 coba. Nah ya, ayat 40 sekarang, ayat 4. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang tidak kukatakan kepadamu. Ini loh, tolong ya belajarlah. Kalau negur orang salah, yang sopan walaupun sudah salah. Kepada yang amin. Betul. Jangan kasar-kasar matamu gitu. Awas aku ngomong. Kan sampai tulis luar biasa loh. Harus gak ngomong gini. Simon, aku mau ngomong sesuatu kepadamu. Negur ini. Wah, Simon yang punya rumah yang undang Yesus gimana kira-kira? Berbunga-bunga nggak? Woi, pasti berbunga-bunga. Saud Simon, katakanlah dulu dan baca. Ada dua orang, ingat kita belajar Lukas 7 ini mau menyadarkan yang pelit, jangan lupa. Yang pelit supaya sadar. Ada dua orang Simon yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang saya pakai rupiah. Yang seorang berhutang 5 miliar rupiah. Itu duit asli ya. Dan yang satu berhutang 500.000. Mana lebih besar? Oh, saya belum pernah lihat bisa melonggak. Cuma lihat di TV ada produksi tertangkap. Oh, segitu tuh 5 miliar. Oke, terus. Karena aku gini lah, langsung ke SI-nya aja supaya enak ya SI. Karena kedua orang itu tidak sanggup membayar hutang, maka dengan murah hati pemberi pinjaman itu, rentenir itu, tahu kata rentenir? Dari bahasa Belanda ya, tukang utang, bank gelap mobil, ya. Maka dengan murah hati bank gelap itu ngapain? Menghapuskan hutang mereka. Ini loh. Nah, kata Yesus, menurut kamu, siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebih mengasihi dia? Saya mau tak piro jawab. Yang hutang 5. Saudara bayangkan, kalau ada di antara kita gara-gara goblokmu pinjam online, saya itu paling marah.
Saya tuh gemes kalau ada orang pinjaman online. Orang ajarnya apa? Dia nggak tahu apa di WA juga sama yang punya duit. Betul nggak? Orang ajar nggak? Karena kalau pinjam online itu semua data ada di dia. Wajiban kok merepoti orang. Nomor 2, jangan sekali-kali pinjam online. Lebih lapar. Itu setan betul. Pemerintah sudah memberi peraturan. Pinjaman online nggak perlu dibayar bunganya, bayar pokok. Dan tidak ada hukum yang menjerat. Janji ya, jangan mau pinjam online. Ngobrol sih. Awas. Lo betul nggak saya ngomong ini? Banyak yang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Saudara bayang. Kalau saudara punya utang 5 miliar, gajimu 3 juta, lu kasih kapan? Lu betul tidak? Gak sengaja pinjam. Tahu-tahu saudara minta ampun, tahu istilah ngerkok, minta. Ya udah, aku sayang kamu bebas. Kira-kira saudara bagaimana? Seminggu gak turun pasti. Haleluya. Lo betul tidak? Karena terus ingin balas gak kepada kebaikan orang itu? Tapi yang dibebaskan cuma 500.000. Jawab ya enteng kok duitmu akeh kok. Bisa ngomong gitu gak? Enteng buat kamu duit bukan. Jadi yang bakal pelit yang mana? Dari 2 orang ini. Yang bakal pelit yang mana? Yang 500.000. Yang utang yang dikit. Maka itu Kristen pelit karena dia merasa paling baik dan gak banyak dosa. Iya. Nanti kamu gak perlu balas banyak-banyak. Dosa dikit. Itu jahat di mata. Terus ayat 4:3. Iya, tetap S. Simon menjawab. Berani jawab. Simon menjawab. Menurut saya, orang yang hutangnya lebih banyak dihapuskan. Betul atau salah kalimat? Jawab, betul atau salah? Yesus berkata kepada Simon, pendapat itu betul. Terus ayat 4 firman 4 ya, ayat 4. Sambil melihat perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon. Sore ini psikologis keren sekali. Maka itu saya percaya Yesus seorang psikolog yang hebat, dan dokter yang semuanya. Dalam psikologi, coba renungkan. Saudara diajak ngomong orang, tapi orang itu melihat orang lain. Enak? Cek. Enggak dianggap, enggak dihormati. Ini cara iman Yesus luar biasa. Dia negur Simon, tapi dia memperhatikan perempuan. Tapi ngomongnya ke Simon, melihat perempuan ini, kamu tentu sudah melihat apa yang sudah dilakukan perempuan ini. Waktu aku masuk ke rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Stop. Masih ingat mujizat di Kana, pesta kawin yang tak bisa nganggur? Kalau Yesus suruh ngisi apa kepada pelayan-pelayan? Tempat membasuh kaki. Cuci kaki. Saudara, zaman itu semua rumah pasti ada tempat cuci, tempat air di pintu masuk. Dulu nggak ada keran ya. Untuk apa? Kan debu zaman itu, nggak ada aspal. Yang tamunya pejabat orang terhormat. Ya kalau tamunya itu, maka tuan rumah harus jongkok cuci kaki tamu terhormat. Maka itu di depan rumah mereka zaman itu ada diklik, bangku kecil untuk tamunya angkat kaki dan dicuci. Maka itu Yesus negur, aku tamumu, kamu undang aku, kamu gak cuci kaki, tapi perempuan ini.
mencuci kakiku dengan air mata dan mengelapnya, membersihkannya dengan rambut. Terus ayat 45. Waktu aku masuk rumahmu, kamu tidak menyambut aku dengan pelukan hati. Tetapi sejak aku masuk ke sini, perempuan ini tak henti-hentinya mencium kaki. Luar biasa bukan? Jangan pernah lihat acara-acara resmi kenegaraan. Orang-orang Arab, orang-orang Israel itu punya tradisi kalau ketemu ya itu salah hormat mereka. Ada hidup ketemu hidup, tergantung bangsanya apa. Itu tanda penyambutan. 46. Kamu tidak meminyaki kepalaku dengan minyak zaitun. Nah, kenapa? Panas. Di Timur Tengah itu panas. Maka orang selalu menyediakan minyak zaitun untuk meredakan panas di kepala. Bisa bayangkan ya zaman ini. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak zaitun, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini loh, kalau saudara dan saya sadar, bajingan-bajingan ini disayangi Tuhan. Pasti apa tadi? 3 kali jangan lupa. Ya, makin ketularan seperti yang mencintai kita. Dari hari ke hari makin kelihatan kita menyerupai Yesus. Karena dikasih. Terus 47. Jadi aku menegaskan kepadamu semua bahwa dosanya yang begitu banyak sudah diampuni. Itulah sebabnya, baca, dia menunjukkan kasihnya terhadap aku dengan cara yang luar biasa. Tetapi orang yang, baca, diampuni dari dosanya yang sedikit, hanya akan mengasihi aku dengan jujur. Saudara masuk yang mana? Saudara ngerti? Kenapa ada orang Kristen kaya beli? Karena merasa aku baik kok. Dia lebih jahat dari aku. Hari ini bertobat. Maka bisa kembali ke awal tadi. Kalau kita sadar bahwa dia lebih menyayangi kita daripada kita mengasihi, hidup ini akan mengalami perubahan yang kuat. Dengan Tuhan gak akan itu dengan waktu, dengan uang. Kalau Tuhan minta tak itu. Ini luar biasa. Jujur, kapan terakhir kita berbuat kasih pada orang lain? Kalau saudara jawab, oh minggu yang lalu, saya kejar dengan pertanyaan lain. Itu orang baik atau orang jahat bagi kamu? Berarti arti pertanyaan ini, kalau saudara berbuat baik pada orang baik, Yesus berkata, semua orang bisa melakukan. Tapi kalau saudara buat baik kepada orang yang menjahati kita, itu baru kasih. Lakukan prinsip itu dalam hidup kita. Saya harap semua kita menyadari kebenaran. Maaf, saya tadi tanya, betul nggak ini hal baru? Banyak yang nggak tahu. Kalau dia lebih mengasihi kita daripada kita membutuhkan dia. Ini luar biasa. Bukti yang lain tentang doa Bapa, berikanlah, teruskan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Pernah nggak saudara tanya, kok Tuhan itu bikin repot diri sendiri? Kenapa nggak jadi gini? Berikanlah kepada kami makanan kami untuk setahun yang akan datang. Bisa nggak Tuhan ngasih begitu? Enggak. Kalau dikasih setahun, ambil kabeh. Itu basi. Loh, jawabnya nggak mikir kan?
seminggu jam juga berikanlah kepada kami makanan kami yang cukup seminggu yang akan datang. Enggak. Tapi arti kedua saya menangis. Kenapa kok dia mau repot beri makan kita setiap hari secukupnya? Ternyata ini jawabannya. Dia kangen ketemu kita tiap hari. Amin. Wih, waktu dia juga bisa menangis segitunya Bapak kepada saya. Betul? Apa arti kata secukupnya? Ayo ucap, apa arti kata secukupnya? Pas. Enggak lebih, enggak kurang. Enough, cukup, saya tanya. Dia jawab enggak doa itu? Tidak. Jawab, dia beri enggak kita secukupnya? Tidak. Enggak. Lebih, mana cukupnya? Apa buktinya lebih? Puter-puter itu ada lebih. Jangan tersinggung. Gaya apa tidak? Kok? Loh kenapa? Ini rahasia yang luar biasa. Salah seorang adik sahabat yang pada ngasih pengertian saya sampai kamu. Kenapa kita minta secukupnya kok diberinya lebih? Ini loh jawaban. Karena di sekitar kita ada orang yang belum kenal Papa yang sebaik itu, dan ketika Papa yang baik itu tahu ada yang lapar di sekitar kita, dia titip. Suruh tapi simpen disimpan di kulkas. Rusak. Jangan. Emang. Jangan bagikan. Tanya istri saya. Tadi itu seger dan anak yang pernah serumah dengan kami bertemu. Saya itu kalau ada makanan hari ini belum habis dan sudah tahu nggak ada yang makan, saya lagi cari orang ini. Kalau saudara melanggar hukum kasih ini, makanan yang untuk hari ini dan saudara sudah lebih nggak mau makan dan saudara simpan buat besok, dosamu 4 kali lipat. Dosamu rumahmu disembunyi. Dosa 1 kali lipat aja masuk neraka. Dan 4 kali lipat rokok sebelah. Dosa pertama, malam ini ada orang tidur sambil lapar karena saudara nggak berbagi. Betul atau salah? Jangan jawab ini. Lo enggak harus ini alasan kau. Betul? Ada orang lapar itu pasti kita tahu. Betul tidak? Lapar itu kelihatan dari wajahnya. Betul? Enggak pernah lupa ya. Dunia itu tidak lapar itu kelihatan dari wajahnya. Dosa nomor 2 ini. Besok mbok penjual sayur dan daging tak payu. Saudara tak belanja. Loh betul tidak? Kenapa nggak belanja? Karena masih ada sisa kemarin. Betul atau salah kalimat? Yang mungkin pasti nggak jawab. Dosa ketiga, tingkat 3. Makanan yang dipanasi lagi itu tidak sehat. Jawaban kok pernah kabeh. Wis orang medit, enggak apa-apa mesti enak. Ya tok medit. Maaf, jangan tersinggung. Serius. Sisa hari ini bagi. Pasti ada yang jawab. Nah, ada kalau cukup kulkas. Saya ketahuan toh. Saya nggak jawab, saya tahu itu. Kulkasmu untuk buat es. Betul. Untuk nyimpan air, yang nyimpan buah. Ojo, saya mana sih soal? Aduh, Pak itu yang berkotor kok. Jadi dosa keempat, kita melanggar hukum kas. Karena dia itu apa kami. Nah kita itu cara yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dalam hidup.
luar biasa Bapak di surga. Mau berubah mulai hari ini. Amin. Berubah. Jadi itu susah bener kan. Betul mau berubah. Harus kita suka berubah. Untuk orang bisa melihat kemuliaan. Amin. Saya panggil sederhana Mas. Mereka datang dengan 2 anaknya dan 1 cucu. Saudara maka biasa saja. Mereka ini mantan pembantu rumah tangga kami. Tahun 85, kira-kira bulan November. Tiba-tiba seger ini datang. Dia orang gak jauh dari Jombang, daerah Kertosong. Lengkong Kertosong. Oke. Dia masuk ke rumah, manggil saya Tuan, butuh sopir nggak? Aduh saya ini mau buju, mobilnya gak duit, tak harus sopir. Nah, tapi karena saya tidak pernah nolak orang, maling masuk rumah pun saya sambut. Benar, selamat malam, kamu sudah makan belum? Serius? Awas kalau saudara ada maling juga, maling, awas. Kasih mereka, sebab mereka pun butuh pengampunan yang keselamatan. Setuju? Setuju. Saya pernah punya pengalaman itu berapa kali, itu saya katakan kemaling. Loh, lalu hartanya gimana? Harta kompres di KB. Nah, makin orang bisa ketakutan maling. Kakek dunia kok. Yesus berkata yang uangnya banyak, kekayaannya jual bagi orang miskin. Loh, tidak. Kalau rumah kita barangnya sederhana, gak takut. Berapa kali saya mau beli modal nanti untuk kerja begitu. Jangan balik, Pak, beli model kayak kamu, polisinya lebih pintar, kamu pasti ketangkap. Bayangkan kamu, anakmu, istrimu, lu enggak kalau punya suami bapak kali. Tobat kamu. Nah, kira-kira kali ini tobat. Nah, itu dia. Saya lakukan. Nah, dia datang, saya nggak nolak. Langsung saya mikir, oh, saya pasti ketemu teman saya yang lagi butuh supir. Betul. Enggak berapa lama tinggal di rumah, ternyata ada yang butuh supir. Ya udah, jadi tetap tinggal di rumah kami, cuma dia kerja di tempat lain. Enggak apa-apa. Nah, saya begini aja. Sampai satu hari dia cerita, saya itu sudah menikah, saya punya anak. Loh, masih kecil, waktu itu umur 21. Ya orang biasanya gitu masih muda-muda sekali. Nah, ya udah, kamu bawa ke sini. Nah, ternyata istrinya ini fanatiknya luar biasa. Benci pada orang Kristen. Dan suatu hari dia dijamin Tuhan sendiri. Cerita sahabat. Mana ya yang di Zoom, Instagram, belum saya tahu. Papa dekat ke mic-nya aja, dekat sama Yang di Zoom ya. Halo. Kenalkan nama saya Seger dari Lengkong Kertosono. Kan dekat dari Jombang ini ya. Dekat. Berarti tetangga. Ya. Tahun 85 saya itu ya kalau di desa itu kan biasa masalah banyak, terus saya sering tengkar sama istri karena kan saya supir, karena saya kan supir truk. Jadi waktu itu ya ada masalah, ya usah cerita saja nanti kelamaan kejadiannya. Jadi pada waktu itu saya ada neneknya istri saya ini kerja di rumahnya Tuan. Saya manggilnya Tuan. Sampai hari ini Sudah kebiasaan. Pada waktu itu neneknya istri saya kerja di rumahnya Tuan. Saya lagi di desa dan kerja. Saya ditanya mau kerja di Surabaya, kan saya ikut. Padahal Tuan tidak punya mobil. Dia bilang kerja di rumah Tuan gitu.
Akhirnya saya mau tanya, dan mobilnya mana Tuan? Tuannya tidak punya mobil. Jadi saya ya jadi istilahnya pembantu, bersih-bersih, ya pokok membantu yang saya bisa. Nah pada waktu itu saya kerja di rumah Tuan itu, Tuan nggak bilang kamu tak gaji segini, enggak. Ya dia mah yang saya harap atau kerja pun jadi istilahnya Tuan ini saya nggak berhenti pada waktu itu. Jadi saya pokoknya kerja gitu aja. Terus akhirnya lama-lama Tuan ini bilang kamu butuh apa gitu. Saya mau pulang. Biasanya kan 1 bulan mesti suruh pulang. Saya punya istri soalnya. Jadi waktu mau pulang kamu butuh apa? Terus pada waktu saya cerita banyak masalah saya, terus saya itu sudah bangkrut, sudah pokoknya sawah sudah dijual, sapi sudah dijual, dan saya akhirnya cerita semua. Jadi Tuhan bilang ya sudah nanti gampang gitu Tuhan. Akhirnya saya tidak bingung lagi, walaupun saya tidak digaji bulanan, tapi saya percaya pada waktu saya nanti butuh pasti dikasih. Saya begitu. Terus kenapa saya dulu ya agama yang dulu saya itu memang bukan Kristen, agama yang lain. Terus saya pada waktu itu kenapa saya kok bisa ikut Yesus, saya kok bisa percaya Yesus. Saya melihat kehidupan Tuhan saya ini. Yang pertama pada waktu saya diajak pelayanan itu mobil ada supirnya. Nah ya makanya ini Tuhan kan tidak punya mobil, ada yang minjemin mobil, ada supir. Akhirnya saya diajak pergi ke Jember atau Bondowoso, pokoknya daerah timur. Nah pertama kali saya tersentuh hati saya itu pada waktu saya mau tidur mobil, diajak tidur kamar sama Tuhan. Jadi pertama kali saya tersentuh hati saya itu, saya selama ikut bos-bos yang lain tidak pernah kalau ke hotel mesti disuruh tidur di luar, atau tidur di mobil, atau tidur dicari kamar yang di luar hotel. Itu terus pada waktu ikut Tuhan, saya kok diajak tidur bersama, itu saya tersentuh sekali. Bukan itu saja, kalau di rumah itu ada makanan gitu, ya udah sekarang mau makan apa. Kalau di tempat lain tidak ada, mesti supirnya dikasih sendiri sama pembantu gitu. Kalau di sini tidak, ngambil sendiri di kulkas. Kalau ada makanan, tidak marah dia saya makan. Itu yang kedua. Terus lama-lama saya itu kan sering, ya saya memang pertama belum bertobat. Baca itu ada buku, ada Alkitab, coba saya baca. Ternyata kehidupan Tuhan itu sama seperti yang ada di bacaan-bacaan itu. Jadi bukan hanya di mimbar saja berkata ini, tapi di rumah juga seperti itu. Jadi seperti itu kehidupan Tuhan. Jadi saya lama-kelamaan hati saya kepingin ikut ke gereja. Jadi saya melihat perilaku Tuhan ini kok ya sama seperti Yesus yang ada di buku-buku itu. Gitu. Kalau orang lain kan ngomongnya gini, tapi nanti, nah itunya lain. Gitu. Jadi bukan karena saya ingin disuruh pergi gereja, bukan karena saya suruh bayar agar supaya saya masuk gereja, tidak sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ingin melihat Tuhan, harus melihat orang yang Bapak lihat itu. Jadi sekarang saya sudah percaya Yesus. Jadi saya sekarang juga hampir, ya bukan seperti, hampir apa yang dilakukan Tuhan juga saya lakukan. Contohnya yang paling mudah, saya itu sekarang kasihan sama orang-orang yang umpama sengsara itu kasihan. Apalagi orang yang tidak punya bapak, saya kasihan sekali. Saya ingin merawatnya. Jadi saya
sekarang kalau ada orang apa sengsara itu saya pengen ngajak, walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi tidak tahu itu kayak nanti Tuhan yang nanggung, Tuhan yang nanggung, seperti itu. Ya ini mau apa saksian lebih panjang nanti waktunya habis. Ini saya kasih saya sedikit. Kenapa dia juga ikut di sini? Karena ini beda-beda, yang ini untuk Instagram itu show, yang Salam. Salam. Nama saya Ana. Jadi memang apa yang dibilang Pak Daniel, katanya ada maling di rumahnya, itu Pak Daniel terima. Itu memang benar, saya saksi matanya. Waktu itu ada anak itu dari Manokwari. Nah, saya itu kan punya uang ya, saya taruh di bawah kasur itu mau buat bayar listrik sama air. Habis itu si uang ini dicuri gitu loh. Saya kan kesel, sudah nggak ada uang lagi. Tapi apa namanya, si anak ini nyuri uang ini. Akhirnya saya marahi. Saya belum bisa sama Pak Daniel kayak gini ini, saya nggak bisa kayak Pak Daniel, harus mengampuni, harus menyayangi. Tidak, langsung saya maki-maki, saya marahi, saya usir dari rumah. Padahal itu rumahnya Pak Daniel. Tetap saya usir karena saya sudah kesel mau buat bayar apa namanya lampu sama air. Nah, Pak Daniel habis itu Pak Daniel kan itu pelayanan di Mawar Salon. Pak Daniel pulang, saya ngomong tadi si ini apa namanya nyuri uang, saya bilang. Terus mana anaknya? Sudah saya suruh pergi dari sini. Ngapur itu jiwa. Saya marah, saya suruh nyariin. Orang-orang saya cari ini, nggak ketemu, nggak ada sekolah pulang lagi akhirnya. Ya tetap akhirnya 1 bulan kemudian anak ini muncul lagi, datang lagi ke rumah itu sudah benjol semua muka ini, mungkin diajar orang yang nyuri lagi mungkin ya, saya tidak tahu. Nah itu saya juga ngomong lagi sama Pak Daniel, tadi si A ini datang lagi, loh mana sekarang, tak kasih uang, tak suruh pergi lagi. Saya marah lagi keluar lagi. Akhirnya saya suruh nyari, saya cari di promo, saya cari di mana nggak ketemu. Saya dalam hati saya ya, puji Tuhan nggak ketemu. Ketemu nggak datang lagi ke rumah, nanti nyuri lagi, saya takutnya gitu. Tapi ternyata saya bermarah, saya Pak Daniel itu. Ya memang jujurnya nggak ketemu, tetap saya cari, saya kan dimarahi, mau suruh nyari, itu jiwa. Akhirnya ya itu. Terus ini sudah larut, ada lagi satu. Saya waktu itu awal pertama punya HP Siemens, dulu itu kan ada HP Siemens sama Nokia, itu dikasih Ibu Daniel. Dikasih Ibu Daniel ini Nokia yang ada antennya itu loh, dulu itu. Nah itu, terus saya ini punya uang nabung-nabung, saya beli anak saya taruh di apa namanya di sorokan lemari. Kan sama Pak Daniel itu di rumah kan nggak boleh dikunci ya pintunya. Maksudnya pintu kamar itu nggak boleh dikunci. Nah si anak ini ada kunci di rumah. Jadi si ini beda orang ini. Si anak ini tadi pagi-pagi itu malam itu sudah masih tak buat SMS-an ya. Pagi HP 4 itu hilang semua. Tapi luar biasanya apa? Dia sudah kembali ke rumahnya, dia itu nulis surat, kirim surat. Mbak Ana, Mas Uke terima kasih ya. Maksudnya sudah merawat saya, sudah ini saya, tapi HP sama uangnya Mbak Ana saya ambil. Jadi makanya terus-terang kita saya bilang, saya ya jujur saya ini masih manusia sepenuhnya ya. Saya yang kesel mau beli lagi nggak bisa. Anak saya ini ya marah-marah. Nanti beliin lagi ya. Tapi ya dengan caranya Tuhan, akhirnya yang HP-nya anak saya ini mungkin dia dikasih kunci, dia nggak bisa memperbaiki, dikembalikan lagi lewat diposkan lagi sama anak. Jadi saya itu bersyukur, memang benar apa yang dikatakan Pak Daniel itu ada pencuri di rumah, itu disambut, itu memang benar. Tapi itu yang saya lihat selama ini. Terima kasih, saya dulu juga orang seberang, tapi saya sekarang sudah bertobat dan saya mau belajar menjadi yang lebih baik lagi.
Oke, bagian yang terakhir. Saya memang habis ke rumah itu banyak orang. Berapa belas ya waktu dia kita rame-rame. Dan tidak ada boleh kunci almari, kunci kamar tidak. Saya pun boleh contoh. Saya pun tidak pakai kunci. Jadi mereka bisa lihat. Sampai sekarang. Bisa rumah kami di Nabiri, kami kan pergi. Ada orang tinggal di situ guru. Kamar kami, lemari kami nggak ada kuncinya sama sekali. Semua orang berhak untuk melihat apa yang kami. Maka itu sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, yang saya pimpin, mereka tidak pernah mencurigai apa-apa karena terbuka. Tanya anak-anak kami di sini. ATM pun, ya waktu itu semua mobil banking semuanya. Saya itu sering nitipkan kartu ATM saya ke banyak orang. Kalau saya lagi sibuk. Coba anak-anak sini siapa yang pernah menitip ATM tuh? Jangan satu. Taufik pernah nggak? Jangan ketahui satu. Ayo, anak saya itu namanya Muhammad Taufik. Nah kenapa saya bernitipin ATM ke banyak orang? Saudara saya cuma satu. Kalau sering nggak ada isinya. Orang yang ATM-nya ada isinya nggak mungkin bernitip. Dengan baiknya lagi. Kalau saya keluar negeri waktu itu ya, siapa yang akan saya terakhir ke bandara? Saya akan titipkan semua ATM saya. Ada BNI, Danamon, BNI, BCA, apa? Itu saya titipkan. Orangnya lagi dengan PIN. Saya beri tugas tiap 2 hari cek saldo. Laporkan berapa jumlah. Nah begitu tahu jumlahnya langsung saya WhatsApp, beri perintah, kirim ke nomor ini nomor sekian. Itu kebiasaan saya. Pada diem semua. Berani melakukan? Kalau nggak berani, ya isinya apa? Ayat terakhir supaya kita makin dikuatkan untuk hidup dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Filipi, ya pasal yang kedua, ayat yang kelima. Sederhana, untuk saudara dan saya bisa menghidupi semua firman, lakukan ini saja. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam, nah kata kunci itu hidupmu bersama. Artinya apa? Bareng-bareng, gak sendiri saja. Tadi Seger cerita, itu gak cuma dia. Banyak tempat yang saya kunjungi. Saya itu gak pernah takut tidur dengan orang yang saya baru kenal pun saya tidak takut. Prinsip saya, pokoknya dia orang, saya siap. Jangan orang-orangan. Ya, di gereja-gereja mana kalau undang saya, istri saya gak ikut dan gak ada anak saya ngikut. Kalau gini kan anak saya banyak. Saya selalu tanya, nanti saya tinggalnya di rumah jemaat atau di penginapan atau di hotel. Oh di hotel. Saya tanyakan, kapasitas kamar yang disewa untuk saya berapa orang? Oh 4 orang. Saya akan bilang ini pada kemarin. Pilihkan 3 anak muda dari gereja untuk menemani saya. Tapi pasti kaget. Loh, Bapak kagak kenal itu. Pokoknya orang. Tujuan saya cuma 2. Kalau saya tidur dan ada orang melihat cara hidup saya, cara saya melipat baju, cara saya bereskan tempat tidur, itu orang belajar. Jadi saya nggak suka orang hanya melajari saya waktu saya khotbah. Ini kan panggung sandiwara. Ini kan panggung sandiwara. Biarlah kita berani dinilai orang ketika kita sedang tidak di gereja. Amin. Itu Yesus ada. Amin. Mereka kaget. Itu cara saya. Jadi yang kedua, mereka bisa melihat bagaimana saya bersekutu dengan Tuhan. Itu kan penginjilan yang luar biasa, dan itu bentuk komunitas. Nah inilah kata kunci hidupmu bersama. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Dia nggak takut di rumah. Sebelum kami menikah saya sudah bilang, nanti kalau kita sudah menikah, di rumah akan selalu ada orang. Dia pikir membantu. Bukan. Orang siapa? Lihat aja nanti. Dan luar biasa.
orang-orang yang gak kenal itu. Karena Yesus selalu menerima semua orang. Amin. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Percaya nggak apa yang tertulis di sini kalau kita hidupi, kita pasti akan serupa dengan Yesus. Karena pola pikir dan perasaan. Ayat ini, biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Kristus Yesus. BIS. Hendaklah, ini baca BIS-nya. 1, 2, 3. Coba naik lagi. BIS. Tunggu. 1, 2, 3. Hendaklah kita berjiwa seperti Kristus Yesus. Jadi kalau kita berjiwa seperti Dia, berarti kita jadi apa? Ya seperti Yesus. SI. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Kesimpulannya, Yowis. Ngerti kata Yowis? Lakukan. Amin. Kalau kita mulai hari ini punya jiwa seperti Yesus, punya pikiran perasaan Yesus, kita berkelakuan seperti Dia, dunia akan memuji Tuhan. Amin. Dan Yesus akan cepat datang. Karena orang sudah mendengar siapa. Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku firman. Coba kita berdiri sini. Ayo kita berdoa dengan pujian ini. Mau seperti Yesus. Siap? Loh, ada ini. Kalau Tuhan jawab, jangan begitu. Kita doa, Tuhan aku mau seperti Yesus. Terus kita jadi Yesus. Enggak, di proses isi. Boleh, Ustaz. Amin. Balas